Assalamualaikum, salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara dimanapun saat ini Anda berada. Kiranya kesehatan menyertai kita oleh karena kita di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini saya akan mengomentari di seputar kasus Formula E. Ini merupakan pamor, merupakan prestis atau merupakan petaka, ya, madu atau racun bagi Gubernur Anies Baswedan. Persoalannya adalah sebagaimana sudah umum terungkap di dalam pemberitaan, sejak tahun 2019 Gubernur Anies Baswedan ingin menyelenggarakan balap Formula E di Jakarta. Ya, waktu itu kita tahu ribut-ribut pertama-tama menyangkut masalah tempat di Monas. Ya, bahwa beliau sudah menebang-nebangi pohon dan ternyata Sekretariat Negara tidak memberikan izin di lokasi itu karena lingkungan Monas ternyata adalah semacam kawasan lindung, ya, secara nasional, gitu ya. Kemudian disusul juga keributan tentang pendanaan, isu pendanaan ini. Ya, Anies mengatakan pada waktu itu dia memerlukan dana kurang lebih 365 miliar atau berapa begitu ya, untuk katakan semacam booking fee atau commitment fee dengan pihak Formula E-nya, gitu. Tapi pada sisi yang lain ternyata BPK mengeluarkan pernyataan yang agak mengejutkan karena ternyata Pemda sudah mengeluarkan uang sebesar lebih dari 1 triliun. Nah, Anies pada waktu itu mengapa dia ngotot ingin menyelenggarakan Formula E? Mungkin pertama untuk pamornya dia, gitu ya, untuk prestisnya dia. Kedua, dia bilang secara ekonomi ini visible karena akan menghasilkan keuntungan sekitar 1,2 triliun gitu. Tetapi kalau kemudian BPK mengeluarkan pernyataan bahwa Pemda DKI Jakarta sudah mengeluarkan uang kurang lebih 1 triliun. Nah, ini kan persoalan yang apakah benar itu suatu hal yang masih visible gitu ya. Itu yang pertama. Selain tadi masalah tempat yang terus menjadi problem. Masalah berlanjut, waktu berlanjut, lalu datanglah COVID-19 ya. Satu pandemi tersendiri, sehingga seingat saya pada Maret 2020 Gubernur Anies melakukan lockdown yang pertama untuk DKI Jakarta mungkin ya, PPKM lah begitu, sehingga berhenti juga semua izin keramaian, tidak ada yang turun, yang diberikan, berhenti semua kegiatan-kegiatan, termasuk berarti berhenti juga ini kegiatan Formula E ya. Tetapi isu tentang dana ini terutama terus bergerak. Seingat saya dulu ada fraksi dari PSI ya, jadi Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) yang terus memasalahkan atau menolak pendanaan yang berasal dari APBN itu. Dan mereka seingat saya mendesak Gubernur Anies untuk melakukan transparansi, keterbukaan. Tapi kayaknya pada waktu itu tidak bisa terselenggara gitu ya. Anies tidak datang di DPRD, lalu bahkan mengumpulkan fraksi-fraksi di luar PDIP dan PSI itu di rumah jabatannya gitu, untuk makan malam dan sebagainya. Nah, maka soal pendanaan ini sejak saat itu ribut dan tidak pernah menjadi transparan. Pertanyaannya adalah berapa sesungguhnya komitmen fee yang diberikan kepada pihak Formula E gitu. Dan kemudian di mana tempat yang akan dipakai untuk menyelenggarakan itu. Nah, sekali lagi waktu berjalan terus, tiba-tiba muncul satu pernyataan dari Ketua DPRD ya, Prasetyo Edy Marsudi, tentang tidak boleh menggunakan dana APBN ya, bahwa supaya penyelenggaraan Formula E itu tidak menggunakan dana APBD, bukan APBN, APBD ya gitu. Dan di sisi yang lain Pak Edy ya sudah memberikan pernyataan bahwa Anies sudah mengeluarkan uang, sudah membayar komitmen fee sebesar 560 miliar gitu kepada pihak Formula E. Ya. Jadi ini ada soal dana ini ada tiga versi ini. Versinya Anies mengatakan membutuhkan
biaya sekitar 365 miliar. Versinya BPK, Anies sudah mengeluarkan dana sebesar kurang lebih 1 triliun. Lalu versinya Pak Marsudi sekarang Anies sudah mengeluarkan dana sebesar kurang lebih 560 miliar untuk komitmen fee. Nah, pertanyaannya, ini belum pernah terungkap dengan sangat transparan. Lebih parah lagi, kata Pak Edi, bahwa dana 560 miliar itu dikeluarkan Anies sebelum Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ya, Undang-Undang APBD itu disahkan, gitu. Ya, itu problem sentral dari Formula E ini. Selain itu, kemudian masalah berlanjut, lalu sekarang lokasi sudah pindah ke Ancol dan katanya sudah ada pemenang tendernya, gitu, PT Jaya Konstruksi Manggala itu. Nah, lalu orang bertanya kapan tendernya, bagaimana prosesnya, siapa saja yang ikut, dan mengapa kok bisa pihak PT Jaya Konstruksi Manggala yang menang, gitu. Dan katanya membutuhkan untuk membangun sirkuit Formula E itu membutuhkan dana mungkin antara sekitar 100 sampai 200 miliar, gitu. Nah, ini ada banyak hal ternyata versi soal dana, ya, dan soal juga kemenangan tender ini oleh PT Jaya Konstruksi itu, ya. Nah, menjadi pertanyaan hukumnya begini. Satu, apakah benar komitmen fee itu sebesar 365 atau 560 atau berapa, ya, yang dibayarkan ke pihak Formula E? Nah, kalau seandainya nanti pembangunan sirkuit Formula E yang di Ancol itu nggak bisa tepat waktu, kan Anies memproyeksikan itu terselenggara pada Juli 2022. Sedangkan masa jabatannya dia, kalau saya nggak salah, akan berakhir di Oktober 2022. Jadi, ini kan miris sekali, ngeri sekali, ya, kalau seandainya terjadi kendala-kendala di bidang pembangunan itu sehingga terjadi kemoloran atau bahkan ekstrimnya pembangunan sirkuit Formula E itu belum bisa jadi, itu bagaimana nasibnya nanti, ya. Satu, jadi itu pertanyaannya, nasib dari rencana melakukan balap Formula E itu kan menjadi one prestasi. Yang kedua, kembali kepada dana. Dana ini mana yang benar, ya? Berapa sesungguhnya Anies sudah mengeluarkan dana dari APBD? Dan apakah pengeluaran dana APBD itu sudah berdasarkan Undang-Undang APBD yang sah atau sebelumnya? Sebelum disahkannya Undang-Undang APBD, seperti yang dikatakan oleh Pak Edi Marsudi itu. Jadi, itu menjadi pertanyaan pokok. Kemudian, berapa besarnya komitmen fee yang sesungguhnya dibayarkan kepada Formula E? Ya, itu pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian, sekarang laporan terhadap dana ini yang sudah diberikan atau sudah proses oleh KPK. Ya, ini kan menjadi pertanyaan besar, gitu. 2 hari yang lalu Pak Edi Marsudi kan juga sudah dipanggil KPK, ya, diperiksa, dimintai keterangannya. Nah, kita akan melihat bahwa kalau nanti soal dana ini sulitnya dipertanggungjawabkan oleh Anies, ya, ribet begitu, ya, tidak jelas, ya, tidak transparan, padahal itu uang rakyat, ya, uang masyarakat Jakarta khususnya, ya, para pembayar pajak warga Jakarta, dana APBD itu. Tapi juga kan ada sumber dari alokasi dari APBN. Jadi itu kan harus dipertanggungjawabkan. Ini kan bukan perusahaan sendiri, ya, bukan perusahaan privatnya Anies. Pemda ini kan penyelenggaraan pemerintahan, dananya dana publik, dana masyarakat. Jadi segala sesuatu memang harus diungkap secara transparan, disahkan oleh DPRD, gitu kan, sebagai representasi rakyat Jakarta, dan baru segala sesuatu bisa berlangsung dengan baik dan jelas. Saya mencatat ada 2 hal, ya, Anies tidak mendapat dukungan dari pemerintah pusat dengan baik, gitu ya, sehingga banyak hal ya program-programnya tidak berjalan mulus, gitu ya. Yang kedua, tentang penggunaan dana ini, termasuk Formula E. Ini kan banyak sekali yang
mempermasalahkan, mempertanyakan ketransparanannya, akuntabilitasnya, ya, pertanggungjawabannya, kebenarannya, itu semua dipertanyakan. Semuanya masih serba abu-abu. Ya, saya ingat beberapa waktu yang lalu itu ada timnya apa ya, katakan KPK-nya Jakarta itu, ya, yang seingat saya apa, dipimpin oleh siapa, Irjen Polisi Orgoseno dan Bambang Wijayanto atau siapa ya, yang banyak itu menyerahkan dokumen setumpuk itu ke KPK. Nah, ini kan semua sekarang dalam penyelidikan. Jadi kalau nanti data-data tentang pengeluaran keuangan ini bermasalah, ya, tidak cukup jelas, tidak dapat dipertanggungjawabkan, jelas Anies akan terjerat, ya, kepada tindak pidana korupsi karena merugikan keuangan negara. Jadi intinya Anies sekarang menghadapi isu tentang Formula E ini terkait dengan dana yang dikeluarkan. Tadi sekali lagi berapa besar yang sesungguhnya, dan kemudian apakah dana itu dikeluarkan berdasarkan undang-undang APBD yang telah sah atau tidak. Kemudian yang kedua, bagaimana proses dan prosedur tender sehingga tiba-tiba bisa memenangkan PT Jakarta Konstruksi Manggala itu, ya. Jadi itu yang menjadi isu hukum, sehingga dengan demikian Formula E ini sampai sejauh ini menurut saya masih menjadi pertanyaan besar. Apakah dia prestis, pamor buat Anies, ataukah dia akan bakal menjadi malapetaka buat Anies, ya. Dan kalau ini menjadi malapetaka, selesai karir politik Anies, dan jangan bermimpi untuk melangkah ke tahapan politik yang lain, khususnya ke Pilpres 2024, atau bahkan ingin mencalonkan kembali menjadi gubernur DKI. Demikian catatan saya seputar Formula E, dan salam sehat.